Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami beroleh kemurahan Tuhan, menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam Tuhan menjaga kami dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Sebelum kami beraktivitas menikmati sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu firman Tuhan menuntun kami supaya hidup kami bersesuaian dengan kehendak-Mu. Berkati kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 22 ayat 1-5 yang akan kita renungkan dengan satu judul, Sikap Orang yang Bijak. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang bijak atau orang berhikmat dalam perjanjian lama erat kaitannya dengan orang yang takut akan Tuhan. Ada tertulis, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dalam Amsal 9 ayat 10. Jadi orang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan, memiliki kepekaan terhadap firman-Nya dan bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang berkenan kepadanya. Sehingga ia menaruh hormat akan Tuhan tidak hanya dalam pikiran, namun juga dalam hati dan perbuatannya. Saudara yang terkasih, dalam Amsal 22 ayat 1-5 ini, firman Tuhan memberi arahan yang bersifat praktis dan mudah dicerna. Mudah dimengerti, namun terkadang sulit untuk diwujudkan. Kita berada di masa yang sukar untuk terus menggenggam firman Tuhan. Sebab pada saat yang sama, ada kuasa yang juga besar hendak mempengaruhi kita untuk meninggalkan Tuhan. Ketika nilai hubungan manusia dengan Tuhan begitu rendah dan nilai hubungan dengan keduniawian begitu tinggi, sehingga segala yang baik dan benar menjadi tidak berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1-5 ini berbicara tentang nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik yang disandingkan dengan kekayaan besar menunjukkan bahwa nama baik sangat berharga. Nama baik bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, namun melewati sebuah perjalanan panjang yang di dalamnya seorang mau untuk belajar. Dengan demikian, maka nama baik tidak sekedar slogan yang umum dipercakapkan, namun merupakan gaya hidup yang berpengaruh. Penulis Amsal ini memberi nilai tinggi pada nama baik. Kenapa? Sebab nama baik berhubungan dengan manusia lain. Nama baik tidak ditentukan oleh harta, sebab harta tidak bisa memberi respon. Hanya manusia yang bisa. Itu sebabnya Paulus menasihati Timotius, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, orang yang mencintai benda mati adalah orang yang abnormal. Sebab benda mati tidak bisa memberi respon. Hanya manusia yang bisa. Maka dalam konteks masa kini, pengajaran tentang nilai yang ditempatkan dalam hubungannya dengan Yesus menentukan
tindakan, dan kreativitas setiap orang percaya. Saudara yang terkasih, menjadi bijak dalam menjalani kehidupan merupakan hal penting sebab kekacauan yang dihasilkan oleh dunia sungguh hebat dan memiliki daya rusak yang tinggi, sehingga manusia tidak lagi diperhatikan sebagai makhluk Tuhan, tetapi sangat ditentukan oleh nilai yang rendah yang ditempatkan dalam relasi tersebut. Maka diperlukan sebuah usaha yang serius untuk dapat dengan bijak menjalani kehidupan. Apabila firman tidak terdapat dalam hati seseorang, maka ia akan berjalan di dalam kegelapan sehingga mudah terjatuh dan tak mampu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Itulah sebabnya kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bila kita tinggal di dalam firman-Nya, firman itu akan menerangi langkah hidup kita sehingga kita bisa bijak menjalani hidup kita. Selamat berproses dalam iman kepadanya yang terwujud dalam semua tindakan dan perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajar kami untuk tetap tinggal di dalam firman Tuhan, sehingga ketika firman itu ada di dalam hidup kami, menuntun kami, hidup kami akan menjadi seorang yang bijaksana, yang mampu membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.